Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 8 pelaku penggelapan beras bantuan sosial. Populasi domba Palu semakin berkurang. Taman Tai Ganja jadi lokasi wisata baru di Kabupaten Sigi. Populasi domba di Kota Palu semakin berkurang setiap tahunnya. Saat ini, jumlah domba lokal dan sempat menjadi ikon Palu tersebut diperkirakan tersisa kurang lebih 5.000 ekor. Penyebabnya, selain alih fungsi lahan, juga berkurangnya warga yang menjadi peternak domba. Domba sebagai salah satu hewan ternak masyarakat Kota Palu kini semakin jarang dijumpai. Selain karena areal peternakan yang semakin berkurang karena alih fungsi lahan, juga karena warga yang memelihara atau beternak domba juga terus berkurang. Hanya tersisa di beberapa kelurahan saja yang warganya masih memelihara domba. Di Kelurahan Tanamodindi misalnya, jumlah warga yang memelihara domba tinggal dihitung jari. Bahkan, menurut Marwiyah, hanya dirinya yang memelihara domba di wilayahnya karena sudah banyak peternak yang meninggal dunia dan tidak ada lagi yang meneruskan profesi itu. Tinggal putrang ini yang ada. Yang lain-lain sudah tidak ada. Saat ini, peternakan domba hanya bisa dijumpai dalam jumlah besar di wilayah Kecamatan Mantikulore, seperti di Kelurahan Poboya, Kawatuna, Layana Indah, Talise, dan Tanamodindi. Padahal, domba pernah menjadi salah satu ternak unggulan di Kota Palu. Julianus K. melaporkan dari Palu. Ada garamnya dan sebagainya. Tidak ada perlakuan dari teman-teman pembudidaya. Usaha rumput laut merupakan mata pencarian sebagian besar masyarakat Desa Pebotoa, Kecamatan Bumiraya, Kabupaten Morowali. Sebagian wilayah desa tersebut memang berada di pesisir pantai, sehingga usaha rumput laut sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi ini kemudian dilirik oleh dosen Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako Palu. Melalui dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi melakukan pemberdayaan petani rumput laut pada sejumlah desa di Kabupaten Morowali. Puluhan warga dilatih mengolah rumput laut menjadi produk yang bernilai ekonomis. Mereka dibantu sejumlah mahasiswa Universitas Tadulako yang menjalani program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hasil olahan rumput laut menjadi pupuk cair, makanan ikan, hingga agar-agar. Produk unggulan tersebut nantinya akan dijual dan dipasarkan ke luar daerah dan menjadi sumber pemasukan badan usaha milik desa. Pelatihan pengolahan rumput laut yang menampilkan pemateri dosen Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, Zakirah Raihani ini mendapat respon positif dari pemerintah dan warga desa Pebotoa. Isman, pembudidaya rumput laut, mengaku senang dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada warga desa Pebotoa. Ilmu yang diperoleh tersebut diharapkan bisa menambah keterampilan dalam mengolah rumput laut menjadi barang bernilai ekonomi tinggi. Dalam kegiatan ini juga bisa menambah penghasilan dari petani. Dengan hasil tadi itu bisa diolah dengan cara sendiri. Jadi tanggapan kami dari masyarakat sangat-sangat membantu untuk dalam kegiatan ini. Sekretaris Desa Pebotoa, Buding juga menilai pelatihan tersebut sangat bagus karena selain menambah ilmu juga menambah pendapatan masyarakat. Masyarakat juga bisa menjual secara langsung dan mendapat nilai tambah dari limbah rumput laut menjadi pakan ikan. Menurut saya sangat bagus.
karena di samping menambah ilmu juga bisa menambah pendapatan atau penghasilan masyarakat. Jadi yang tadinya masyarakat tidak tahu bagaimana mengembangkan agar-agar atau katoni serta glasilaria dalam kondisi yang pH airnya mungkin menurun, terutama di musim hujan. Setelah di Desa Pebotoa, pelatihan serupa juga akan dilakukan di 3 desa di Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali. Syamsuddin melaporkan dari Morowali. Masyarakat Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah kini patut berbangga. Sebuah destinasi wisata baru yang diberi nama Taiganja telah diresmikan dan kini telah menjadi salah satu ikon wisata Lembah Palu, khususnya di Kabupaten Sigi. Dibangun di atas lahan seluas 200 x 700 meter persegi, Taman Taiganja memiliki area yang multifungsi seperti tempat bermain anak, olahraga, pertunjukan seni budaya, serta lapak untuk usaha mikro kecil dan menengah. Di taman ini juga dibangun sebuah tugu berbahan logam tembaga berwarna kuning keemasan dengan nama Taiganja yang merupakan simbol kekuatan dan kesuburan. Dalam bahasa Kaili, Taiganja berasal dari kata tai yang berarti rahim perempuan dan ganja berarti bentuk atau rupa. Lokasi Taman Taiganja cukup strategis dan mudah dijangkau baik roda 2 maupun roda 4. Hanya butuh waktu 15 menit perjalanan dari pusat kota Palu. Tak heran, lokasi ini pun ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan dari hari libur. Mereka bukan hanya warga Kabupaten Sigi, tapi juga datang dari kota Palu, Kabupaten Donggala, serta kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Feni Febrita, mahasiswi asal Kabupaten Morowali, juga mengaku senang bisa berkunjung ke Taiganja. Selain bisa menikmati pemandangan yang indah dan sejuk, juga bisa berolahraga di lokasi tersebut. Menurut saya untuk Taman Taiganja ini cukup indah dan suasananya juga sangat sejuk. Ya, untuk teman-teman yang suka berolahraga mungkin di sini juga tempatnya pas untuk jogging dan lain-lain. Terus buat teman-teman yang mungkin suka sunset, sini juga bisa. Hadirnya Taman Taiganja ini tidak hanya menjadi ikon dan destinasi wisata favorit di Kabupaten Sigi, tapi juga bisa membantu menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Sigi. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.